Dokter Jenius. Pertarungan SIYUE. Setelah Raja dan Ratu serta putra mahkota dan keluarga meninggalkan mimbar kehormatan, satu persatu para peserta pulang ke penginapan mereka. Karena besok akan diadakan pertandingan di dalam istana, mereka akan menyaksikan pertandingan perempat final dan final. Mereka segera kembali ke penginapan. Keempat sahabat Siyue segera menjemput Siyue yang masih duduk di dekat para guru dan kepala sekolah. Namun mereka tak bisa membawa Siyue, karena guru Yunjin memberitahu kalau Siyue sedang melaksanakan hukumannya selama 3 hari. Siyue mengikuti guru Yunjin yang berjalan ke arah penginapan khusus guru yang disediakan kerajaan. Penginapan itu sebenarnya dekat dengan istana Pangeran Luoyi. Namun karena dibatasi tembok istana, maka mereka tidak bisa berhubungan atau melihat. Ketika sampai di dalam ruangan guru, Guru Tao menyapa mereka. Ketika melihat Yu Yue dan Guru Yunjin, "Kau membawa murid kesayanganmu kemari Guru Yun," kata Guru Tao sambil tertawa. "Benar. Aku menghukum dia. Kalau tidak seperti ini, aku tidak bisa mengawasi dia. Kau tahu sendiri, murid nakal ini tidak akan bisa diam. Sedangkan besok dia harus bertanding," jawab Guru Yunjin sambil menatap Siyue sekilas. "Hahaha. Ternyata kau masih ketakutan karena perbuatannya tadi," kata Guru Tao sambil tertawa. Jawab Guru Yunjin sambil duduk di kursi yang ada di dalam ruangan. Dia mengambil teh yang sudah tersedia di atas meja. "Bukan hanya kau yang ketakutan saat melihat perbuatannya tadi, tapi aku juga sempat ketakutan," kata Guru Tao. Siyue hanya bisa menggaruk kepalanya mendengar pembicaraan mereka. "Kau istirahat di kamar yang bersebelahan dengan kamar guru," kata Guru Yunjin sambil menatap Siyue yang masih berdiri. "Memang kamar yang mana milik guru?" tanya Siyue sambil menatap Guru Yunjin. Sebab dia melihat ada beberapa kamar di tempat itu. "Kamar nomor 2 dari sini. Dan kau tinggal di kamar sebelah kirinya," kata Guru Yunjin, menjelaskan. "Baik Guru. Kalau begitu Siyue pergi." "Pamit Siyue. Pergi dan beristirahatlah. Nanti saat makan malam aku akan memanggilmu," kata Guru Yin lalu menyesap teh di tangannya. "Baik Guru." Siyue segera berjalan meninggalkan kedua gurunya setelah memberi hormat pada keduanya. Sedangkan Guru Yun menatap kepergian Siyue dengan hati bahagia. Dia teringat pada kakak iparnya yang telah pergi meninggalkan sang kakak dan putrinya untuk selamanya. Dan kini sang kakak sakit setelah kembali dalam perjalanannya. "Kak, andai kau tahu putrimu sudah besar, pasti kau akan bangga padanya Kak. Apakah kau akan pulih kembali Kak?" kata hati Guru Yunjin dengan sedih. Dia segera masuk ke dalam kamarnya setelah menyesap teh yang memang sudah tersedia di meja ruang tamu. Teh yang memang disediakan oleh pelayan istana. Sedangkan Siyue yang sudah masuk ke dalam kamarnya kaget melihat Tiger dan Feng Kui sudah berada di dalam kamarnya. "Kalian, dari mana kalian tahu ini kamarku?" tanya Siyue heran. "Kami tadi mendengar percakapanmu dengan Guru Yunjin," kata Tiger yang kini sedang berbaring di atas pembaringan. "Kalian bau darah. Apakah kalian membunuh mereka?" tanya Siyue lagi. "Mereka suruhan keluarga Nalan.
tepatnya Lan Kuayin dan ayahnya. Mereka sakit hati melihat keberhasilan dirimu memurnikan pil Yuanyang kemarin. Jawab Feng Kuayin. Bukankah Lan Kuayin juga berhasil memurnikan pil Yuanyang juga? Dan dia juara kedua. Ucap si Yue heran. Tapi dia kalah darimu. Dia menginginkan yang pertama. Jawab Feng Kui. Cek. Dasar aneh. Karena itu dia menganiaya senior Bo. Tanya si Yue. Benar. Dialah yang menyuruh mereka menganiaya teman kalian. Jawab Feng Kui lagi. Tapi senior Bo bukan murid yang mudah dikalahkan. Kenapa dia bisa kalah? Kata si Yue. Bagaimana dia mau menang? Kalau yang mengetoyok dia merupakan 5 orang berkepandaian di atas dia. Jawab Feng lagi. Brengsek. Kejam sekali mereka. Lalu bagaimana dengan tugas kalian tadi? Tanya si Yue. Semua sudah beres Yue. Kami telah mengirim mereka ke neraka. Dan tubuh mereka kami musnahkan. Salah satu dari mereka adalah orang yang tadi memanahmu. Dia salah satu orang kepercayaan keluarga Nalan. Jawab Tiger dengan datar. Apa? Jadi mereka tadi sengaja ingin membunuhku? Tanya si Yue kaget. Benar. Paling tidak melukaimu. Jawab Feng Kui. Hehehe. Begitu ya. Kalau begitu kita akan membalas perbuatan mereka. Kata si Yue sambil tertawa. Yue. Benar yang kau katakan. Lalu kapan kita akan melakukannya? Tanya Feng Kui. Tunggu sampai semua ini berakhir. Tunggu saja. Jawab si Yue dingin. Dia sudah cukup sabar menghadapi keluarga Nalan. Tapi mereka terus memojokkan dirinya. Kita ke ruang dunia teratai. Tapi tunggu dulu. Aku harus ke tempat Pangeran Luoyi sebentar. Seru si Yue. Ada apa? Tanya Tiger. Kuda yang aku pakai tadi dikirim ke istana Pangeran Luoyi oleh pangeran kedua. Jawab si Yue. Maksudmu? Tanya Tiger. Nanti aku kasih tahu. Kita ke sana dulu. Seru si Yue sambil melompat keluar rumah melalui jendela. Dia melompat dengan cepat di atas tembok pembatas, menuju istana Pangeran Luoyi yang memang berdekatan dengan penginapan para guru. Tepat ketika dia sampai di sana, kuda putih sudah berada di depan gerbang istana milik Pangeran Luoyi. Untuk saja belum dibawa masuk. Kau sudah datang. Sapa si Yue pada pria muda penjaga kuda yang membawa kuda putih ke tempat Pangeran Luoyi sesuai perintah Pangeran Sang. Benar Tuan Muda. Saya telah membawa kuda ini kemari sesuai perintah Pangeran kedua. Jawab pria itu. Terima kasih kau telah membawa kuda ini kemari dengan selamat. Sekarang terimalah ini sebagai ucapan terima kasihku padamu. Ucap si Yue sambil memberikan kantong kecil yang berisi beberapa koin perak. Tapi Tuan Muda, ucap pria itu merasa takut. Dia takut salah. Sudah jangan takut. Kau ambil saja. Ini hadiah untukmu. Ucap si Yue sambil memaksa memberikan kantong berisi koin perak pada pria muda itu. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih. Ucapnya sambil membungkukkan badannya beberapa kali. Ya sudah pergilah. Ucap si Yue. Dengan perasaan bahagia pria itu pergi dari hadapi si Yue. Setelah pria itu pergi si Yue menatap pada kuda putih. Bagaimana kabarmu sekarang? Tanya si Yue sambil mengusap kepala kuda putih. Aku baik. Baik saja Yue.
Jawabnya. Ya sudah, ayo ikut, kata si Yue sambil membawa kuda itu pergi dari depan gerbang istana Pangeran Luoyi. Xiao Tu, kau bawa kuda ini ke dunia teratai. Dia masih terluka, kata si Yue pada Xiao Tu. Xiao Tu segera keluar dari dalam dunia teratai. Baik, aku akan membawa dia ke sana. Tapi apakah dia dapat dipercaya Yu Yue? Tanya Xiao Tu yang kini sudah berada di aras punggung kuda putih. Kau bisa menayakannya. Dan putih. Ini sahabatku Xiao Tu. Dia akan membawamu pergi. Dan yang ada di bahuku ini namanya Tiger dan Feng Kui. Mereka juga sahabat-sahabatku. Kau bisa berteman dengan mereka. Sekarang kau ikutlah Xiao Tu, agar kau cepat sembuh, kata si Yue mengenalkan ketiga hewan kontraknya. Baik, aku akan ikut mereka. Dan jangan khawatir, aku akan menjaga kepercayaanmu padaku. Xiao Tu segera membawa kuda putih masuk ke dalam ruang dunia teratai. Untung tidak ada yang melihat saat Xiao Tu dan kuda putih hilang dari pandangan. Sedangkan si Yue sendiri setelah melihat Xiao Tu menghilang bersama kuda putih, dia segera kembali ke dalam kamar miliknya yang ada di sebelah kamar Guru Yunjin. Dia kembali melompati jendela seperti saat dia keluar. Kini si Yue sudah berada kembali di dalam kamar. Setelah itu dia segera membersihkan badannya. Baru saja dia selesai mandi dan mengganti bajunya, tiba-tiba terdengar ketukan di daun pintu kamarnya. Dengan penuh tanda tanya, dia segera membuka pintu. Terlihat Guru Yunjin sudah berdiri di depan pintu. Guru, ada apa? Tanya si Yue heran. Kita makan. Kami sudah menunggumu di meja makan, jawab Guru Yunjin tenang. Oh, baiklah, ayo, jawab si Yue tenang. Mereka berdua berjalan ke arah ruang makan. Sambil berjalan Guru Yunjin berkata, setelah makan bermeditasilah, karena besok kau akan melawan murid terkuat dari kompetisi ini, kata Guru Yunjin lembut. Baik guru, jawab si Yue patuh. Guru tidak ingin melihat kau terluka, ucapnya lagi. Mendengar ucapan Guru Yunjin, si Yue tertegun sejenak. Dia merasakan ucapan Guru Yunjin bagai seorang ayah yang menasehati putrinya. Ada kehangatan yang dirasakan si Yue saat mendengar ucapannya. Baik guru. Si Yue akan melakukan yang terbaik untuk perguruan, jawab si Yue. Jaga keselamatan dan keselamatan dirimu saat bertanding. Jangan memaksakan diri. Ingat, jika kau memang tidak mampu, lepaskan saja. Kami lebih mementingkan keselamatanmu daripada kejuaraan ini, ucap Guru Yunjin dengan sungguh-sungguh. Baik guru, jawab si Yue. Mereka pun telah sampai di ruang makan. Terlihat beberapa guru yang mengikuti para murid di turnamen ini sudah berada di meja makan menunggu kedatangan mereka. Kalian datang juga. Kami sudah lama menunggu, kata guru Tao yang terlihat agak kesal. Maaf guru, ucap si Yue sambil mencondongkan tubuhnya meminta maaf. Kalau begitu, ayo kita langsung makan, kata Guru Kun menengahi. Mereka akhirnya makan bersama. Sambil makan si Yue berucap pelan, Guru, ternyata yang menganiaya kakak senior Bo Suji adalah suruhan dari keluarga Nalan, kata si Yue sambil tetap makan. Ucapan si Yue yang santai membuat orang yang ada di meja makan kaget.
Keluarga Nalan? Tanya Guru Kun kaget. Dari mana kau tahu itu? Tanya Guru Tao sambil menatap ke arah si Yue. Seseorang mengatakan padaku. Mereka melihat kakak senior Bo Suji dikeroyok oleh 5 orang pria berkemampuan tinggi. Jawab si Yue. Apa benar dia dikirim oleh keluarga Nalan? Tanya Guru Kun. Tepatnya Nalan Yoja dan putrinya Lan Kuayin. Jawab si Yue. Lan Kuayin. Bukankah dia pemenang alkemia nomor 2? Ucap Guru Tao kaget. Benar. Dia melakukan itu karena balas dendam. Jawab si Yue. Tunggu Yue. Coba kau jelaskan yang sejelas-jelasnya pada kami tentang masalah ini. Kata Guru Tao dengan menatap si Yue tajam. Si Yue yang sedang asik menikmati makanannya berhenti. Dia menatap pada Guru Tao lalu pada guru yang lain. Lalu dia mulai berkata, masalahnya karena Lan Kuayin tidak setuju kalau juara alkemia jatuh padaku. Dia beranggapan perguruan kita tidak jujur. Karena dia sudah berlatih meramu obat ini sejak setahun lalu. Dan sekarang tiba-tiba juara itu jatuh padaku yang memiliki pil ramuan yang sama dengannya. Dia tidak rela kalau juara alkemia jatuh pada perguruan kita, terutama padaku. Dan luka yang dia derita di atas panggung, dia menyalahkan sepenuhnya padaku. Dia beranggapan akulah penyebabnya. Karena itulah dia melakukan pemukulan pada senior Bo Suji agar kita tidak dapat ikut serta dalam pertandingan panahan tadi. Otomatis semua hasil jerih payah kita selama turnamen akan hilang sendirinya, jika kita tidak dapat mengikuti pertandingan panahan. Jawab si Yue. Dan otomatis juara pertama lomba alkemis jatuh padanya. Kata Guru Yunjin datar. Betul sekali. Jawab si Yue. Bedebah. Dasar keluarga egois. Putrinya yang terluka mengapa mesti si Yue yang disalahkan? Bukankah semua orang menjadi saksi saat si Yue memurnikan pil ramuan itu? Mana mungkin sempat si Yue melukai Lan Kuayin? Bodoh. Seru Guru Kun marah. Karena saat itu tempar si Yue berada di sebelah dia guru. Kata si Yue sambil melanjutkan makannya. Tapi semua orang tahu kalau si Yue sedang memurnikan pil ramuannya. Teriak Guru Tao. Dia mencari kambing hitam buat kekalahannya. Terdengar suara Guru Gusi yang sejak tadi hanya diam saja. Licik. Dasar mereka saja yang licik. Kita harus memberi perhitungan pada mereka. Kata Guru Kun dengan marah. Tapi kita tidak memiliki bukti guru. Kita tidak bisa menuntut mereka kalau tanpa bukti di tangan kita. Kata si Yue tenang. Mereka terdiam mendengar omongan si Yue. Sampai saat makan berakhir, mereka tidak lagi membicarakan masalah keluarga Nalan. Si Yue segera kembali ke kamarnya setelah minta izin pada semua guru. Sesampainya di kamarnya, si Yue segera masuk ke dalam ruangan dunia teratai. Setelah mengunci pintu kamar rapat-rapat, dia melihat keadaan kuda putih sebelum dia melakukan kultivasinya. Terlihat kuda putih itu sedang memakan rumput di padang rumput yang ada di sebelah istana. Dia sedang bersama Xiao Tu, Tiger dan Baizi. Sedangkan Feng Kui sejak tadi selalu bersama si Yue. Yue. Seru Xiao Tu dan Baizi bersamaan. Mendengar nama si Yue diucapkan kedua hewan itu, kuda putih yang sedang menikmati rumput mendongak dan berseru dalam pikiran si Yue. Yue.
Serunya gembira. Kenapa kau berbicara bukan dengan mulutmu? Kita bukan lagi di dunia nyata, kata si Yue sambil cemberut. Hehehe. Maaf, ucapnya. Ternyata kau bisa bicara juga, seru Baizi sambil melompat ke arah si Yue. Dengan damai dia dalam dekapan si Yue. Gimana keadaanmu sekarang? Tanya si Yue sambil mendekat. Aku sudah sembuh, dan luka di perutku hampir mengering, jawab kuda putih. Kau memiliki nama? Tanya si Yue. Mereka memanggilku Putih, ucap kuda putih itu. Kalau begitu kami juga akan memanggilmu Putih, kata si Yue. Baiklah, karena kau sudah sembuh, aku akan berkultivasi. Jadi teruslah makan. Aku tidak akan mengganggumu, kata si Yue sambil berjalan ke arah pohon roh. Yue, kalau kau nanti di luar sana ingin naik kuda, kau panggil saja aku. Jangan menaiki kuda lain, kata kuda putih sebelum si Yue melanjutkan langkahnya. Si Yue berhenti dan kembalikan badannya. Baik, jawab si Yue sambil tersenyum. Dia melangkah kembali menuju pohon roh yang ada di pinggir danau. Tak lama terlihat si Yue duduk lotus di bawah pohon roh. Si Yue melakukan meditasi selama 1 hari 1 malam di dunia teratai. Kalau di dunia nyata hanya 1 malam. Saat si Yue baru saja melakukan meditasi selama 3 jam. Tiba-tiba si Yue merasakan akan mengalami terobosan kembali. Mana bisa? Baru beberapa hari yang lalu aku mengalami terobosan. Masak sekarang aku akan mengalami terobosan kembali, kata si Yue sendiri. Memang baru beberapa hari yang lalu si Yue mengalami terobosan hingga dia naik level ke alam inti level pertama. Biasanya para pembudidaya yang normal akan mengalami kenaikan dalam satu level membutuhkan waktu 2 atau 3 tahun, malah ada yang sampai 5 atau 6 tahun tidak bisa mengalami peningkatan. Lalu kenapa dia mengalami itu terus-menerus? Dia hampir 1 tahun ada di dalam dunia kuno ini. Namun dia sudah berada di 3 tahap alam kultivasinya. Dari mulai alam dasar, alam tengah, alam kaisar sampai sekarang dia sudah melewati alam inti dan sekarang baru saja dia memulai kultivasinya selama 3 jam. Tiba-tiba dia akan mengalami peningkatan lagi. Saat dia ingin menahannya, namun dia tidak bisa. Akhirnya dia kembali mengalami terobosan. Dan kini dia berada di level 2 alam inti. Karena kecepatan kultivasinya, si Yue tidak berani lagi menyerap ki yang akan membuat tubuhnya rusak jika dia melakukan kembali terobosan. Dia hanya menstabilkan kekuatan di dalam tubuhnya dengan kekuatan badannya. Akhirnya dia memilih berkultivasi sambil merendam dirinya dengan air suci. Setelah berendam sambil bermeditasi selama 1 hari, 1 malam, si Yue segera mengakhiri kultivasinya. Dan dia segera keluar dari istananya setelah berganti pakaian. Setelah itu dia keluar bersama Tiger, Xiao Tu dan Feng Kui. Sedangkan Baizi memilih bermain dengan Putih. Saat keluar dari ruang teratai, ternyata hari sudah pagi. Si Yue segera keluar dari kamarnya. Tepat saat itu, Guru Yunjin mau mengetuk pintunya. Kau sudah selesai, ucap Guru Yunjin sambil menurunkan tangannya yang ingin mengetuk pintu. Sudah Guru, jawab si Yue ringan. Ayo kita makan lalu berangkat ke tempat pertandingan, kata Guru Yunjin. Baik Guru,
Jawab si Yue. Mereka segera makan pagi bersama beberapa guru. Setelah itu mereka berangkat ke tempat pertandingan bersama semua murid peserta turnamen walaupun hanya tinggal 2 orang saja yang akan bertanding. Saat sampai di arena pertandingan yang berada di tempat aula pelatihan para prajurit utama kerajaan, mereka sudah melihat kalau penonton yang terdiri dari beberapa peserta sudah memenuhi ruang pertandingan. Kali ini pangeran kedua, pangeran ketiga dan pangeran keenam tidak duduk bersama mereka. Mungkin mereka akan duduk bersama sang ayah yaitu Baginda Raja Gong Shaoqin. Benar saja. Takama Kasim Kekaisaran mengumumkan kalau Raja, Ratu, Putra Mahkota dan para keluarga kerajaan memasuki ruangan. Terlihat ketiga pangeran itu masuk bersama para pangeran yang lain. Setelah mendapatkan sambutan dari Raja Gong Shaoqin, pertandingan pun dimulai. Awal pertandingan ternyata si Yue harus berhadapan dengan murid dari Sekte Kunlun. Sedangkan pangeran kedua melawan murid dari Sekte Tapak Darah. Murid dari Sekte Tapak Darah ini adalah pemenang dari pertandingan 4 tahun sekali para ahli bela diri. Jadi jangan ditanya kekuatannya. Mereka segera bersikap siap memulai pertandingan. Si Yue mendapat giliran pertama melawan murid dari Kunlun. Pertandingan pun segera dimulai. Murid Kunlun ini ternyata tidak sama dengan murid Kunlun yang pernah bertanding dengan si Yue. Dia terlihat ramah, walau pukulannya sangat mematikan. Maaf sobat, aku meminta pelajaran darimu, kata si Yue ramah. Jangan merendah sahabat muda. Aku tahu kekuatanmu, jawab pria itu yang terlihat ramah. Mereka pun terlihat saling serang. Kekuatan mereka terlihat seimbang. Namun jika dilihat terlihat kalau murid dari Sekte Kunlun kekuatannya masih di bawah si Yue. Yue. Hati-hati, dia berada di alam kaisar level 8. Bisik Tiger yang ada di lehernya. Aku tahu, jawab si Yue yang menghindar dari serangan pria itu. Pertarungan tangan kosong berlanjut cukup lama. Walaupun di leher si Yue ada Tiger, namun gerakan si Yue tak terganggu. Tiger bagai menyatu dengan si Yue. Dan akhirnya pria itu mengeluarkan senjatanya yang berupa sebilah pedang panjang. Pedang itu mengeluarkan cahaya biru redup. Melihat sang lawan mengeluarkan pedang, akhirnya si Yue mengeluarkan pedang Tianfang dari cincin ruangnya. Saat pedang langit keluar dari sarungnya, semua mata para penonton terbelalak. Mereka kaget dengan cahaya dari pedang Tianfang. Ya dewa, pedang Tianfang. Apa benar itu pedang langit yang telah lama hilang? Seru salah satu tetua dari perguruan Tapak Darah. Pria muda itu memiliki pedang langit. Siapa dia? Seru yang lain. Dan banyak lagi komentar dari para tetua dari beberapa perguruan atau sekte. Mereka kaget melihat pedang Tianfang yang legendaris muncul kembali. Dan sang pemilik adalah seorang pria muda dari perguruan Lentera Putih. Dasar anak nakal. Kau memiliki pedang legendaris itu. Dan kau diam saja. Kak. Putri ternyata gadis yang nakal. Tapi dia baik dan jenius kak. Dia sepertimu. Batin Guru Yunjin sambil tersenyum bangga dan menggelengkan kepalanya. Begitu juga dengan kepala sekolah dan kakek si sendiri. Mereka sampai ternganga melihat si Yue memiliki pedang yang sangat diingini oleh para pembudidaya itu. Namun semua orang tahu
Kalau pedang langit sudah memiliki kontrak dengan seseorang, maka pedang itu tidak mungkin lagi bisa diperebutkan. Karena pedang itu tidak ada gunanya bagi mereka yang bukan pemilik pedang langit itu sendiri. Terlihat cahaya kuning keemasan keluar dari pedang itu. Cahaya dari pedang langit membuat Si Yue terlihat tampan menawan dan gagah, membuat orang semakin takjub dan terpesona. Melihat lawannya terdiam, Si Yue berucap, "Kita mulai sekarang," seru Si Yue sambil melancarkan serang. Cahaya kuning terlihat berkelebat menyerang murid dari perguruan Kunlun. Kini pertarungan kembali terjadi. Serangan kilatan cahaya dari pedang langit dan pukulan jarak jauh Si Yue membuat pria itu kewalahan. Dia terdesak di sudut arena pertandingan. Pertarungan pun semakin sengit saat mereka mulai mengeluarkan tenaga dalam mereka. Tiba-tiba cahaya kuning emas milik pedang Si Yue menyelimuti pedang biru milik pemuda itu. Dan serangan cahaya perak menghantam dada pria itu. Terlihat pedang terlepas dari tangan pria itu dan pria itu jatuh di luar arena pertandingan. Sedangkan Si Yue sendiri yang sedang melayang turun kembali dan berdiri dengan tenang di tengah arena pertarungan, membuat para penonton terpesona dengan gerakannya. Sedangkan pria itu memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Dengan susah payah pria itu berdiri dan berjalan ke arah arena pertarungan. "Aku mengaku kalah," ucapnya sambil membungkukkan badannya. "Maaf, sekian dulu ceritanya sobat. Aku lanjut besok ya. Maaf jika masih ada typonya. Jangan lupa like, vote, dan komennya, aku tunggu." Bersambung episode sebelumnya. Turnamen 4. Episode berikutnya. Pertarungan SIYUE 2. Dr. Genius. Pertarungan SIYUE 2. Kita mulai sekarang, seru Si Yue sambil melancarkan serang. Cahaya kuning terlihat berkelebat menyerang murid dari perguruan Kunlun. Kini pertarungan kembali terjadi. Serangan kilatan cahaya dari pedang langit dan pukulan jarak jauh Si Yue membuat pria itu kewalahan. Dia terdesak di sudut arena pertandingan. Pertarungan pun semakin sengit saat mereka mulai mengeluarkan tenaga dalam mereka. Tiba-tiba cahaya kuning emas milik pedang Si Yue menyelimuti pedang biru milik pemuda itu. Dan serangan cahaya perak menghantam dada pria itu, membuat pria itu terlempar. Terlihat pedang terlepas dari tangan pria itu dan pria itu sendiri jatuh di luar arena pertandingan. Sedangkan Si Yue sendiri terlihat melayang pelan, turun kembali dan berdiri dengan tenang di tengah arena pertarungan, membuat para penonton terpesona dengan gerakannya. Sedangkan pria itu memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Setelah muntah darah, dengan susah payah pria itu berdiri dan berjalan ke arah arena pertarungan. Dia naik dan berdiri di depan Si Yue. "Aku mengaku kalah," ucapnya sambil membungkukkan badannya. Semua orang terkejut melihat tingkah murid dari perguruan Kunlun. Namun tidak bagi para tetua Kunlun sendiri. Sebab mereka sudah melihat perbedaan kekuatan Si Yue dan murid mereka. Mereka hanya menghela nafas berat. "Maafkan aku. Aku telah menyakitimu," kata Si Yue prihatin. "Tidak masalah. Itu sudah menjadi resiko kita saat kita mengikuti pertandingan," kata pria itu pelan sambil tersenyum. "Ini terimalah. Minum sekarang dan besok
kata si Yue sambil memberikan botol giok kecil berisi pil penyembuh. Apa ini? Tanya pria itu. Pil penyembuh. Yang kau butuhkan sekarang. Jawab si Yue. Pria itu terkejut. Dia kaget baru kali ini dia bertarung dan musuh memberi dia obat. Dia pun segera membungkuk mengucapkan terima kasih dan turun dari arena diikuti si Yue. Para penonton kaget melihat kejadian itu. Begitu juga dengan para guru maupun tetua dari Sekte Kunlun. Mereka tahu kalau si Yue juga seorang tabib atau dokter. Tapi mereka tak pernah menyangka kalau pria kecil itu sebaik yang mereka lihat. Tak terkecuali guru Yunjin, kakek, raja dan ratu serta putra mahkota. Saat murid itu kembali ke kelompoknya, dia meminta maaf pada para guru dan tetua. Maafkan murid ini guru, tetua agung, kata sang murid. Tidak masalah. Kami tahu kenapa kau mengaku kalah. Lalu apa yang dia berikan tadi padamu? Tanya tetua agung. Hamba belum melihatnya tetua. Ucapnya sambil memberikan botol kecil yang si Yue berikan. Tetua mengambil botol yang disodorkan sang murid. Dia segera membuka penutup botol. Saat botol terbuka, tercium harum pil ramuan dari dalam botol. Dia melihat di dalam botol ada 2 buah pil berwarna hijau muda. Melihat pil yang ada di dalam botol, tetua Sekte Kunlun kaget. Pil penyembuh level 4. Serunya kaget. Begitu juga beberapa guru yang ada di sana. Apa? Pil penyembuh level 4. Seru mereka bersamaan. Bei. Kali ini kau beruntung sekali nak. Dalam kekalahanmu dari murid perguruan Lentera Putih itu, kau juga mendapatkan keberuntungan. Kau tahu, pil ramuan penyembuh level 4 ini sangat sulit didapat, dan harganya beratus keping perak jika kita membeli di pelelangan. Pil ini keberadaannya hanya ada di pelelangan saja. Karena pil ini masih sedikit orang yang bisa memurnikannya, kata sang terua. Dan dia dengan mudahnya memberimu 2 biji pil penyembuh ini. Lanjutnya, hamba mengerti tetua agung. Jawab sang murid dengan wajah bahagia. Dia nanti setelah pertandingan akan menemui pria kecil itu untuk mengucapkan terima kasih kembali. Tak lama pangeran kedua dan murid dari Sekte Tapak Darah berjalan ke arah arena pertandingan. Tubuh mereka berdua terlihat sama besar dan tingginya. Hanya saja pangeran kedua lebih tampan dari murid Sekte Tapak Darah. Mereka berdua segera naik ke atas arena pertandingan. Tak berapa lama mereka memulai pertandingannya. Ternyata keduanya seimbang. Mereka sepertinya ada di level yang sama. Gumam si Yue. Tidak Yue. Pria itu lebih di atas Pangeran Sang. Level kekuatannya. Lihatlah di sana. Level Pangeran Sang ada di alam Kaisar level 8. Sedangkan murid perguruan Tapak Darah ada di level 9. Jawab Tiger. Ya ampun. Benar katamu Tiger. Dan pengalaman tempur Pangeran Sang kalah dari pria itu. Gumam si Yue. Terlihat pertarungan semakin sengit. Si Yue melihat Pangeran Sang mulai terdesak. Tak lama terlihat Pangeran Sang mulai mengeluarkan sebuah pedang dan pria itu pun mengeluarkan pedang juga. Maka kini pertarungan kembali terjadi. Tak berapa lama, terlihat Pangeran Sang mulai terdesak kembali. Dan akhirnya sebuah tendangan kuat membuat Pangeran Sang terpental dan menabrak kayu penyangga arena.
sedangkan pedangnya terlepas dari tangannya. Pangeran Sang terlihat memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Akhirnya kemenangan berada di tangan murid perguruan tapak darah. Setelah memberi penghormatan, Pangeran Sang turun dari arena pertandingan. Karena nanti dia akan kembali bertanding dengan murid dari Kunlun. Akhirnya dia memilih berjalan ke arah tempat duduk para murid dari perguruan Lentera Putih. Bukan di tempat ora keluarga kerajaan. Sedangkan murid dari perguruan tapak darah masih berdiri dengan gagah di atas arena. Karena dia menunggu si Yue yang memenangkan pertandingan tadi, untuk maju melawan dia. Mereka memperebutkan juara pertama. Mungkin karena dia memenangkan pertandingan melawan Pangeran Sang, terlihat sikapnya agak sombong. Atau memang dia seperti itu. Dengan cepat si Yue berdiri dan berjalan ke arena. Ketika dia melewati Pangeran Sang, dia memberikan 2 botol giok kecil. Pangeran, minumlah masing-masing 1 buah. Ucapnya sambil tersenyum ramah. Dia segera melangkah pergi setelah Pangeran Sang menerima botol. Sedangkan Pangeran Sang sendiri terlihat kaget dan heran menerima botol itu. Guru Yunjin yang berada di sebelah Pangeran Sang tersenyum. Kau lihat saja, apa yang ada di dalam botol itu yang mulia, kata Guru Yunjin. Baik guru, jawab Pangeran Sang. Dia segera membuka tutup botol yang ada di tangannya satu persatu. Saat tutup botol terbuka, terlihat 2 macam pil berbeda di setiap botolnya. Botol pertama berisi 2 butir pil penyembuh level 4, dan botol kedua berisi 1 pil penyerap ki level 3. Pil penyembuh dan pil penyerap ki, seru Pangeran Sang kaget. Begitu juga dengan Guru Yunjin dan Guru Kun yang berada di sebelah Guru Yunjin. Anak itu, dengan mudahnya dia memberikan pil ramuan pada orang lain. Aku yakin yang dia berikan tadi pada murid dari Kunlun adalah pil penyembuh, ucap Guru Kun. Itu karena hatinya yang baik Guru Kun. Dan Anda Pangeran, pasti dia tahu sekarang Anda membutuhkan kedua pil itu untuk memulihkan kesehatan Anda. Karena setelah dia bertarung, pasti Anda selanjutnya. Lebih baik Anda minum kedua obat itu, agar Anda cepat pulih kembali sebelum bertarung dengan murid dari Kunlun, kata Guru Yunjin bijak. Mendengar penuturan sang guru, Pangeran Sang terdiam. Benar yang dikatakan Guru Yunjin yang mulia, Anda harus cepat meminum pil itu, kata Guru Kun membenarkan ucapan Guru Yunjin. Mendengar ucapan kedua gurunya, Pangeran kedua tersenyum. Dia segera meminum pil penyembuh dan pil ramuan ki. Setelah itu dia duduk dengan tenang untuk menyerap kekuatan dari kedua pil itu. Sedangkan si Yue yang ada di atas arena sedang berhadapan dengan murid dari Sekte Tapak Darah. Ternyata di dalam tubuh kecilmu terdapat kekuatan yang cukup besar anak kecil. Aku Fan Rukchan meminta pelajaran darimu, ucap murid dari Sekte Tapak Darah yang bernama Fan Rukchan. Dalam kalimatnya sepertinya dia merendah. Namun yang sebenarnya ada sarkasme di dalam nada kalimatnya dan tingkah lakunya. Ternyata kau pandai merendah. Aku tahu kekuatanmu sobat. Pada alam kaisar level 9 bukan ilmu yang rendah. Akulah yang meminta pelajaran darimu, jawab si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, pemuda Fan Rukchan tadi kaget. Dia menatap si Yue rak percaya.
Pria kecil ini bisa mengetahui tingkat kekuatannya. Sedangkan dia tidak bisa melihat tingkat kekuatan si Yue. Terima kasih anak kecil. Ayo kita mulai, ucap pria itu. Tak lama dia pun mulai menyerang si Yue dengan pukulan berantai. Si Yue hanya mengelak saat pukulan dari murid tapak darah menyerang pada bagian tubuh yang paling beresiko miliknya. Melihat si Yue hanya mengelak saja, para murid dan guru perguruan Lentera Putih merasa cemas. Mereka takut si Yue terluka. Kekuatan si Yue memang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Walaupun di antara mereka banyak tetua yang memiliki ilmu tinggi. Namun karena kekuatan cincin putih milik si Yue, kekuatannya tidak bisa dilihat siapapun. Dia hanya terlihat bagai pemuda yang tak memiliki kekuatan kultivasi. Anak kecil, jangan hanya bisa menghindar saja. Mana kekuatanmu tadi? Teriak murid Fan dari Sekte Tapak Darah. Baiklah, sesuai keinginanmu, jawab si Yue. Si Yue mulai mengeluarkan kekuatannya juga dan menyerang pria itu dengan gencar. Maka terjadilah saling serang dengan cepat di antara mereka berdua. Si Yue yang memiliki level kekuatan di atas Fan Rukchan mendapat kesempatan menekan dia. Dengan gerakan cepat, dia menyerang Fan Rukchan. Akhirnya saat melihat sedikit kelengahan pada Fan Rukchan, si Yue mendaratkan tendangan kakinya yang kuat di punggung pria itu. Dengan kekuatan tendangan kaki si Yue yang cukup lumayan itu, Fan Rukchan melayang jatuh dengan keras menghantam lantai arena pertandingan. Dengan cepat dia kembali berdiri dan menatap si Yue yang masih berada di udara. Perlahan si Yue turun. Ternyata kekuatanmu hebat juga anak kecil, ucap pria itu sambil menyeringai. Setelah itu dia mulai menyerang si Yue kembali. Pertarungan kembali terjadi. Pria itu mulai menyerang si Yue dengan gencar dengan kekuatan tenaga dalamnya. Kecepatan gerakan keduanya membuat murid yang memiliki kekuatan di bawah mereka hanya bisa melihat warna putih dan hitam dari baju si Yue dan Fan Rukchan. Sedangkan cahaya kuning dan putih saling berbenturan yang membuat kilatan cahaya maupun suara ledakan keras terdengar di udara. Untunglah ada arai pelindung yang membuat hempasan kekuatan mereka berdua tidak mengenai para penonton. Tak berapa lama terlihat mereka mendarat kembali di atas arena. Keluarkan makhluk kontrakmu. Kita adu kekuatan mereka, kata pria itu. Boleh juga, jawab si Yue. Tak berapa lama terlihat seekor beruang hitam berada di sisi Fan Rukchan. Beruang hitam dengan mata merah. Yue, biarkan aku menghadapinya, kata Xiao Tu yang sudah berada di pundak si Yue. Bagaimana Tiger? Tanya si Yue pada Tiger yang tidur malas di pundak si Yue. Dia tetap berada di sana saat si Yue bertarung tadi. Biarkan dia menghadapi musuh lamanya Yue, jawab Tiger malas. Apa? Dia musuh Xiao Tu? Tanya si Yue kaget. Hehehe. Benar Yue. Dia sudah beberapa kali kalah dariku. Aku ingin tahu kekuatannya sekarang, ucap Xiao Tu sambil tertawa dan melompat turun dari pundak si Yue, serta berubah menjadi kelinci darah. Kelinci dengan tubuh besar dan mata merah. Semua orang terkejut dengan tubuh kelinci darah yang lebih besar dari beruang hitam milik Fan Rukchan. Para penonton yang semula kaget dengan hewan kontrak Fan Rukchan, kini mata mereka terbelalak melihat kelinci darah di depannya.
Kelinci darah, teriak beberapa tetua. Pria muda ini. Kita belum selesai dibuat terkejut dengan hewan kontraknya si harimau Mangli miliknya. Kini dia mengeluarkan hewan kontrak lainnya yang tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Seru tetua dari pedang suci. Apakah hewan kontrak milik muridmu akan mampu mengalahkan hewan itu, Tetua San? Tanya tetua dari Kunlun pada Tetua San dari Sekte Tapak Darah. Terlihat wajah Tetua San cemberut. Kau curang, kepala sekolah Ming Hao. Muridmu memiliki makhluk kontrak yang legendaris. Ucap Tetua San yang berada di sebelah kepala sekolah Ming Hao. Hei, aku juga belum tahu dia memiliki hewan itu. Dia baru menunjukkan sekarang hewan-hewan kontraknya, kata kepala sekolah Ming Hao. Dari mana kau mendapatkan murid sejenis itu, Ming Hao? Tanya Tetua San. Dia cucu dari Perdana Menteri Sironghu. Jawab kepala sekolahan Ming Hao. Apa? Dia cucu dari Perdana Menteri Sironghu. Seru Tetua San kaget. Angguk kepala sekolah Ming Hao. Mereka kembali melihat ke arah arena pertandingan. Terlihat si Yue sedang berdiri tenang. Sedangkan Fan Rukchan terbengong melihat tubuh putih besar milik Xiao Tu. Sedangkan hewan kontrak milik Fan Rukchan terlihat kaget dan pucat melihat Xiao Tu. Gerah! Teriak Xiao Tu menantang beruang hitam itu. Terlihat wajah beruang itu menahan wajah ketakutannya. Mendengar geraman Xiao Tu, Fan Rukchan sadar diri. Dia segera berseru pada hewan kontraknya. Monca! Serang binatang itu! Serunya memerintah. Terlihat beruang hitam itu sedikit ragu. Namun tak lama dia mulai menyerang Xiao Tu. Dengan mudahnya Xiao Tu menghindari setiap serangan dari beruang itu. Malah beberapa kali beruang itu mendapatkan pukulan, tamparan dan cakaran dari tangan Xiao Tu. Dan akhirnya sebuah tendangan dari Xiao Tu mendarat tepat di pelipis atau kepala dari beruang itu. Dan beruang hitam itu pun terbang menghantam kayu penyangga dari arena. Tak sampai di sana beruang itu memuntahkan beberapa kali darah dari mulutnya. Kini keadaan tubuh beruang itu terlihat sangat menyedihkan. Hanya dalam beberapa waktu saja, tubuhnya telah terluka cukup parah. Dan luka lebar terlihat di dada besarnya. Akhirnya dia jatuh tak sadarkan diri karena banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Sedangkan si Yue yang juga sedang bertanding tidak memperhatikan keadaan kedua binatang itu. Dia dan Fan Rukchan saling serang dengan kekuatan ataupun dengan senjata mereka. Namun tak berapa lama si Yue berhasil menghantam dada Fan Rukchan dengan keras. Tubuh itu melayang jatuh dengan keras di atas lantai arena. Sedangkan pedangnya terlempar cukup jauh. Bersamaan dengan tubuh Fan Rukchan yang melayang, si Yue menghilang dari pandangan. Dan saat tubuh Fan Rukchan terhempas di atas lantai arena, tiba-tiba si Yue telah berdiri di sebelahnya dengan pedang di atas dada Fan Rukchan. Tentu saja gerakan si Yue yang cepat itu membuat semua orang terperangah. Apalagi melihat si Yue sudah berdiri di dekat Fan Rukchan dengan pedang di atas tubuh pria itu. Semua orang menahan nafas saat melihat apa yang dilakukan si Yue. Dia cepat sekali gerakannya. Seru salah satu guru dari Sekte Tapak Darah. Ya ampun. Andai dia menginginkan nyawa Fan Rukchan, pasti dia akan mati saat ini. Jawab guru yang lain.
Pria itu tidak terlihat memiliki kekuatan tinggi. Namun Fan Ruchan yang berada di alam kaisar level 9 bisa dikalahkan dengan mudah. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Tanya salah satu guru dari sekte tapak darah. Dan banyak lagi omongan dari para guru, tetua ataupun murid lainnya. Begitu juga dengan semua guru perguruan Lentera Putih itu sendiri. Mereka tak pernah menyangka kalau pria muda itu memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Kakek Xi yang sejak tadi melihat kekuatan Si Yue hanya bisa bengong sendiri. Dia tak menyangka kekuatan Si Yue setelah bangun dari komanya dulu, sekarang memiliki kekuatan melebihi ketiga kakaknya. Begitu juga dengan Raja, Ratu Putra Mahkota dan Pangeran Luoyi. Mereka menjadi kaget melihat kekuatan Si Yue sekarang ini. Terlihat di wajah Putra Mahkota. Dari wajah yang memancarkan kebanggaan, kesedihan, penyesalan, semua terlihat di sana. Dan di tempat para murid perguruan pedang perak, terlihat tiga gadis muda dari keluarga Nalan sedang melihat Si Yue dengan tatapan benci dan iri. Siolan bersama ketiga saudaranya merasakan kemarahan di dalam dada mereka saat melihat pria muda dari keluarga Si yang telah mengalahkan mereka itu berdiri dengan gagah di atas arena pertandingan. Sial. Benar-benar sialan. Ternyata dia sekuat itu. Seru Siolan marah. Apakah kau tidak mengetahui itu Laner? Tanya Lan Kuayin sambil menatap Siolan. Aku tidak tahu itu. Ucapnya kesal. Mereka menatap Si Yue dengan penuh kemarahan. Maaf. Apakah kita akan melanjutkan pertandingan ini? Tanya Si Yue yang ada di atas pentas pada Fan Ruchan. Dia menatap Fan Ruchan kembali lalu mengangkat pedangnya dan berjalan pergi menjauh dari Fan Ruchan. Dengan tubuh lemah Fan Ruchan berusaha duduk. Namun ternyata dia tak mampu. Aku mengaku kalah saudara kecil. Ucap pria itu mengakui kekalahannya. Maafkan aku. Maafkan aku telah melukaimu. Ini obat untukmu. Minumlah satu sekarang. Dan berikan ini pada hewan kontrakmu. Kata Si Yue sambil kembali mendekati Fan Ruchan sambil memberikan 2 botol giok kecil pada Fan Ruchan. Apa ini? Tanya Fan Ruchan heran. Untuk menyembuhkan lukamu. Dan botol yang lebih besar untuk luka yang diderita hewan kontrakmu. Setelah sampai di rumah minum sehari 1. Ucap Si Yue lagi. Kau memberiku obat. Tanya murid Fan tak percaya. Kau terluka karenaku. Dan hewan kontrakan terluka karena sahabatku. Jawab Si Yue. Terlihat tatapan haru dan bahagia di wajah Fan Ruchan. Dia segera meminum 1 pil pemberian Si Yue. Terima kasih. Baru pertama kali ini aku bertanding dan mendapatkan obat dari lawan mainku. Kata Fan Ruchan haru. Kau bukan musuhku. Kau bertanding demi perguruan. Dan aku memiliki obat itu. Kata Si Yue sambil tersenyum. Terima kasih. Boleh aku menjadi salah satu temanmu? Tanya Fan Ruchan pada Si Yue. Boleh. Jawab Si Yue. Fan Ruchan merasakan tubuhnya sepertinya kembali memiliki tenaga. Dia berusaha berdiri dan berjalan perlahan mendekati hewan kontraknya yang sedang pingsan. Segera dia memberi beruang hitamnya pil penyembuh yang diberi Si Yue. Beberapa menit kemudian, beruang hitam itu siuman. Tak lama dia menghilang dari pandangan.
Mereka berdua segera turun dari atas arena pertandingan setelah memberi hormat kepada raja dan penonton. Acara pun dilanjutkan mencari pemenang ketiga dan keempat, yaitu pertandingan antara Pangeran Sang dan murid dari Sekte Kunlun. Sedangkan si Yue sendiri sudah duduk di dekat tiga sahabatnya yang berada di sebelah guru Yunjin. Terlihat tatapan bangga dan haru guru Yunjin pada si Yue. "Hebat anak muda. Kenapa kelinci darah kau tunjukkan pada mereka?" tanya guru Yunjin. "Dia yang meminta guru. Karena beruang hitam itu musuh lamanya," jawab si Yue. "Oh," ucap guru Yunjin. Namun, matanya sedikit kaget saat dia melihat ada burung kecil kuning semburat merah di dekat leher si Yue, berdekatan dengan kepala kucing belang. "Burung ini?" tanya guru Yunjin sambil mengerutkan keningnya. Dia hewan kontraku juga guru," jawab si Yue pelan. "Apa? Hewan?" Belum selesai omongan guru Yunjin, si Yue sudah berkata pelan. Pelan. Pelan guru. Jangan berteriak seperti itu," ucap si Yue. Yunjin menatap si Yue dan Feng Kui bergantian. "Burung apa itu?" tanya Yunjin. "Jangan kaget lagi. Dia burung phoenix," ucap si Yue pelan. Mendengar ucapan si Yue, Yunjin hanya bisa menelan ludahnya. Sedangkan pertarungan antara Pangeran Sang melawan murid dari Sekte Kunlun berlangsung cukup lama. Dan akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh Pangeran Sang. Dengan kemenangan Pangeran Sang, membuat perguruan Lentera memiliki 2 juara, yaitu juara 1 dan 3. Dengan berakhirnya pertandingan itu, maka perguruan Lentera Putih merupakan juara umum di turnamen itu. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Ini aku buat agak panjang ceritanya. Jadi jangan mengeluh lagi ya. Jangan lupa. Oh ya. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan SIYUE. Episode berikutnya. Balas dendam SIYUE.